Pemirsa, beberapa posko masyarakat Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang masih menunggu bantuan pihak berwenang dan warga mengaku sangat membutuhkan tenda tertutup untuk melindungi warganya yang didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis media Group Network, ada Rifki Nafis di lokasi pengungsian Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Selamat siang, Rifki. Bisa Anda sampaikan bagaimana kondisi posko pengungsian di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, Naila, Jason, dan juga pemirsa, saat ini memang kami sudah berada di Kampung Banjarpinang, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Dan untuk saat ini dilihat memang masyarakat di posko desa ini kini tengah tinggal di tenda yang bisa dikatakan apa adanya, sederhana dan juga cukup memprihatinkan. Dan memang kondisi posko ini bisa dikatakan memprihatinkan karena kondisinya terbuat dari terpal. Ini pun dibangun oleh kemampuan ataupun upaya swadaya masyarakat yang ada di sini. Dan bila kita lihat, hal ini pun bisa menjadi masalah mengingat mayoritas masyarakat merupakan perempuan dan anak-anak. Kondisi ini juga sempat menyebabkan sejumlah masyarakat mengalami masalah kesehatan seperti masuk angin dan sebagainya karena memang kondisi terpal yang panas pada siang hari dan juga dingin pada malam hari. Kemudian juga untuk saat ini kami melaporkan memang hujan sedang turun gerimis begitu ya, sehingga cukup menurunkan suhu menjadi cukup dingin. Juga airnya pun bermasalah karena bisa mengakibatkan kebocoran di terpal yang menjadi atap posko ini. Dan terkait bantuan, masyarakat juga mengeluhkan tentang penanganan warganya yang sakit, di mana warga mengaku tidak ada pihak yang membantu mengantar warga ke fasilitas kesehatan, sehingga warga harus bersusah payah untuk mengantar masyarakat yang mengalami masalah dalam kesehatannya. Kemudian juga kondisi permukiman pun terpantau parah untuk di Kampung Banjarpinang, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Dan dalam pantauan kami memang jalan di desa ini menjadi tertutup akibat puing-puing reruntuhan dari rumah-rumah masyarakat yang ambruk dan juga membahayakan sehingga menutup akses. Masyarakat ini mengaku sangat membutuhkan bantuan kita berwenang terkait pembersihan puing-puing permukiman ini, karena memang hingga hari ini warga mengaku belum ada pihak berwenang yang hadir untuk memberikan perhatiannya begitu tentang bagaimana terkait penanganan ataupun pembersihan puing-puing yang berserakan di wilayah Kampung Banjarpinang, Desa Cijedil ini. Naila dan Jason. Ya, Rifki, sebenarnya ada berapa total pengungsi yang saat ini berada di tempat Anda melaporkan? Dan kalau saya lihat, nampaknya para warga ini tidak menggunakan alas kasur begitu. Kebutuhan apa saja sebenarnya yang paling dibutuhkan saat ini, urgensinya paling tinggi oleh para pengungsi, Rifki? Ya, benar sekali, memang di posko pengungsian ini memang cukup padat begitu ya, karena masyarakat yang berada di pengungsian ini berasal dari sekitar 114 kepala keluarga yang memang semuanya berkumpul di posko ini. Dan dengan kondisi ini juga masyarakat mengeluhkan sejumlah hal. Yang pertama tentu saja terkait dengan tenda yang digunakan sebagai tempat sementara mereka bermukim, yang mana masih dalam kondisi terbuka dan mereka sangat membutuhkan sebenarnya tenda tertutup sejenis barak begitu ya, untuk melindungi masyarakat yang tengah mengungsi, yang mayoritas memang perempuan dan juga anak-anak. Karena mengingat memang suhu yang cukup dingin, kemudian juga cuaca yang cukup buruk sehingga dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan warga pengungsi. Kemudian juga kondisi fasilitas sanitasi atau MCK juga menjadi masalah tersendiri karena meskipun tersedia namun jumlahnya sangat minim dengan hanya juga memang fasilitasnya yang cukup dalam kondisi buruk. Nah, saya begitu. Baik. Rifki, apakah masih tersambung bersama kami? Ya, Naila, ya. Ya, pemirsa, kami mohon maaf atas sedikit kendala komunikasi yang kami alami bersama jurnalis MGN yang ada di sana. Tadi Anda katakan banyak hal yang dibutuhkan mulai dari alas tidur, kemudian selimut, dan juga tempat mandi atau kamar mandi yang paling dibutuhkan.
Apakah Anda melihat sudah ada misalnya petugas dari Basarnas atau BPBD setempat atau tim-tim terkait yang sudah mengalokasikan bantuan-bantuan tersebut, Rifki? Untuk saat ini memang dalam pengakuan masyarakat yang tinggal di posko sementara ini mereka belum terlalu merasakan, bahkan belum ada pihak-pihak berwenang yang benar-benar hadir untuk membantu dan memberikan pertolongan. Dan memang pertolongan ini ataupun bahan-bahan kebutuhan pokok mereka itu terpenuhi hasil dari swadaya dan juga bahu-membahu masyarakat di sekitar desa ini. Dan saat ini saya sudah bergabung dengan salah seorang masyarakat yang tinggal di posko desa Cijedil, Kampung Banjar Pinang. Ibu, bisa diceritakan selama tinggal di posko ini, kebutuhan yang paling mendesak adalah apa, Bu? Yang paling mendesak paling air buat keperluan di MCK di itu ya, di kamar mandi itu biasanya terlalu ngantri gitu ya. Jadi kadang-kadang sampai 1 jam nunggu gitu. Terus alat mandi ya kayak sabun kayaknya kurang gitu. Alat mandi kalau kayak makanan alhamdulillah, pakaian alhamdulillah, selimut alhamdulillah gitu. Kayak buat alat bayi alhamdulillah. Cuma itu aja, air buat air wudhu, mandi, alat sabun itu. Kemudian kalau kami melihat di posko ini, tidak semuanya mendapatkan alas untuk tidur begitu, Bu. Apakah banyak dari masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut, Bu? Pasti, soalnya kedingin kan, apalagi kalau hujan gitu memerlukan. Ini kan kalau ada yang itu bawa sendiri dari rumah gitu ya kayak itu. Kalau ini ya pasti membutuhkan, soalnya dingin kan, kita tinggal di sini kan nggak tahu berapa lama gitu. Jadi membutuhkan alas kang tidur itu gitu, kayak bantal juga gitu. Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan ini sendiri, kami mendapatkan laporan bahwa masyarakat itu bahu-membahu secara swadaya untuk menyediakan, termasuk juga dengan tenda ini, tenda terpal ini. Tapi sebenarnya bagaimana, Bu, kondisi masyarakat ketika menyediakan bahan-bahan kebutuhan itu sendiri, Bu? Ya menyediakan ini kayak tenda gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya. Seneng. Ini juga kan semalam ini baru datang kan yang ini. Tapi kayaknya sekarang masih kurang gitu ya. Masih kurang. Terima kasih, Bu, atas keterangannya. Ya, itu dia Naila dan Jason juga pemirsa keterangan dari masyarakat yang ada di posko desa Cijedil, Kampung Banjar Pinang tepatnya. Dan memang kondisi ini masih cukup memprihatinkan karena tenda terpal ini masih dinilai kurang optimal begitu ya, kurang ideal bagi penanganan masyarakat yang menjadi pengungsi di posko korban gempa Cianjur ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rifki Nafis. Nanti kami akan update kembali situasi terkini. Semoga juga bantuan bisa langsung segera tersampai sana. Utamakan keselamatan Anda, tetap berhati-hati. Terima kasih sekali lagi Rifki Nafis.